Mulai. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rekan-rekan pegawai dan pengajar bintang pelajar yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya untuk kita semua, dan senantiasa semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita, hidayah irsyad maupun hidayah taufik, untuk kita bisa terus memberikan kebaikan untuk semuanya, baik untuk diri kita, baik untuk bintang pelajar, untuk anak didik kita, ya. Terus jangan sampai kita ini lepas dari doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang lemah, kita ini makhluk yang senantiasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita minimal minta tolong sama Allah itu 17 kali dalam sehari, karena kita mengucapkan dalam sholat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah dan tidak kepada selainmu, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah dan tidak kepada selainmu aku meminta pertolongan. Sehingga apa yang kita bisa berikan dari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, itu semua pertolongan Allah, kekuatan dari Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita terus minta taufiknya Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa beramal ketaatan dalam setiap momen, dalam setiap pekerjaan kita. Ngajar juga itu sebagai ibadah. Niatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebaikan kepada adik-adik pelajar yang ada di bintang pelajar ini. Selain kita ini ngajar, ya, selain kita ini mengajar ilmu-ilmu umum, yang ini juga baik untuk mereka, ya, untuk dunia mereka ke depan, masa depan mereka. Nanti masa depan mereka itu beberapa tahun lagi, mereka mungkin akan menuju jenjang yang lebih tinggi lagi, yang dari SD mungkin ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke pendidikan lebih tinggi lagi, S1, S2, S3, dan seterusnya sampai mereka itu, ya, bekerja. Itu adalah masa depan mereka. Di mana? Di dunia. Selain itu pula kita juga harus mengarahkan mereka juga ke masa depan yang lebih dari itu semua. Masa depan ketika mereka sudah meninggalkan dunia ini. Dengan apa? Dengan, ya, ini pembekalan setiap 15 menit, tidak lama. 15 menit yang diminta oleh bintang pelajar, ya. Untuk itu, ya, kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membekali diri dan anak didik kita itu kemana? Masa depan yang lebih dari mereka hidup di dunia ini saja. Masa depan yang lebih dari itu, mereka bisa menghadapi masa depan mereka di alam barzakh, masa depan mereka nanti alam
kebangkitan padang mahsyar, dan seterusnya sampai di surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pembekalan yang beberapa menit itu, ini bisa mudah-mudahan menjadi jalan mereka ya untuk menuju masa depan yang jauh lebih gemilang lagi. Ya, jauh lebih gemilang lagi, yaitu supaya mereka mendapatkan akhirat, surganya Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini ada pembekalan training guru modul pembinaan akhlak. Ya, supaya mereka ini selain yang mencapai prestasi tinggi, nah di sini kan bintang pelajar kan ikonnya seperti itu ya, untuk mencapai prestasi yang tinggi dan akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji, akhlak itu ada dua, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah hablum minallah, akhlak kepada manusia hablum minan nas. Sehingga betapa butuhnya kita untuk belajar masalah akhlak ini, penting sekali. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di bulan Oktober ini ada 4 bab ya. Bab 13, 14, 13 tentang amanah, kemudian bab 14 tentang sifat yang mesti kita hindari, yaitu ujub, membanggakan diri, sombong. Kemudian yang bab yang ke-15 ghibah. Ghibah ini adalah penyakit ya dan dosa besar ini. Kemudian yang ke-16 ini tentang marah. Marah itu sifat yang sangat dicela dalam Islam, yang mesti kita hindari. Oke, bab yang pertama. Nah, ini semua sudah disediakan dan bisa di-download. Jadi semuanya sudah disiapkan. Nah, klik seperti ya sudah antum ketahui lah ya. Itu linknya. Kemudian pilih bulan berjalan, bulan Oktober. Di sini Oktober, pilih bab materi secara urut ya, dan setiap bab ada slide lebih dari 1. Sampaikan slide secara runut pula ya. Nah, ini dia contohnya. Oke. Langsung saja ke materi pertama, bab 13 tentang al-amanah. Ya, al-amanah. Mesti kita sampaikan para guru sekalian. Harapannya bisa tahu dalilnya. Kewajiban amanah dan perintah amanah, dan hafal di sini. Bagaimana? Wah, perlu ada waktu ya di tengah-tengah kesibukan antum tentang keutamaan amanah. Kemudian menyebutkan contoh aplikasi sifat amanah ya. Ya. Ini menu kajiannya. Perintah amanah, keutamaan amanah, potret amanah. Ini antum bisa baca surat Al-Mu'minun ayat 8 sampai 11. Mas Deden, bantuin dong, bacain. Ayatnya, Ustaz? Ya, ayatnya dan artinya ya. Betul. Ta'awudz. Alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, alladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, ulaika humul warithun, alladzina yarithuna firdausahum fiha khalidun. Jazakallah khair. Dan artinya orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dimilikinya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal. Ya, itu disampaikan kepada anak-anaknya, anak didiknya ini loh.
perintah dari Allah, dari Quran. Kita ini selain membacakan Al-Quran juga berusaha untuk meyakinkan bahwasanya Al-Quran ini adalah satu pedoman, satu petunjuk, satu referensi yang mesti kita percayai dan kita yakini. Makanya kita harus ta'zim ya. Ketika kita baca Al-Quran, artinya kalau bisa kita betul-betul menyampaikan dari hati. Ya, sesuatu yang disampaikan dari hati mudah-mudahan sampai hati. Seperti itu. Nah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, Allah Ta'ala berfirman, dan orang yang memelihara amanah yang dipikulnya dan janjinya, ya, dan orang yang memelihara salatnya, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, ulaika humul warithun, mereka ini orang-orang yang mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus, mewarisi surga firdaus, surga yang paling tinggi. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini merupakan keutamaan besar bagi mereka yang memelihara amanah mereka. Nah, di sini juga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, siapa nih ya? Mas Arfi, silakan baca. Sabda Rasul. Sabda Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Artinya, tidak semua iman seseorang yang tidak menunaikan amanah dan tidak sempurna, tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menepati janjinya. Barakallahu fiik. Ini adalah sifat orang yang beriman tadi disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Ini pada ayat yang pertama ya, Al-Mu'minun. Dan ini di antara sifat-sifat orang beriman. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, di surat Al-Mu'minun tadi ya. Nah, itu di antara sifat orang beriman adalah mereka yang menepati janji dan mereka yang menunaikan amanah. Dan ini sudah disampaikan kepada antum ketika menjadi pegawai ya, pegawai PP itu dalam POPP itu ada materi tentang menjalankan amanah ya. Sekarang antum yang menyampaikan ilmu ini kepada adik-adiknya ya. Nah, jadi antum yang mengisi materi POPP ini disampaikan kepada anak-anaknya ya. Nah, nanti prakteknya sesuai dengan apa yang mereka hadapi sehari-hari. Nanti antum cari deh contoh-contoh kasusnya untuk bisa disesuaikan dengan materi ini. Dari sini Nabi mengatakan la iman, tidak ada keimanan, tidak sempurna iman, la iman. Ya, la imanan kamil. Tidaklah sempurna keimanan. Tidak ada keimanan yang sempurna liman la amanata lahu. Barang siapa yang tidak punya amanah. Wala dinan kamil. Dan tidak ada agama yang sempurna liman la ahda lahu, bagi yang tidak menepati janjinya. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sehingga ya ikhwan wa akhwati fillah, jadi kaitannya masalah amanah itu adalah masalah iman ternyata, dan iman itu merupakan tingkatan di atas Islam. Tinggi itu. Orang yang beriman adalah orang yang tinggi itu. Bukan hanya sekedar Islam saja, tapi di atas Islam itu ada iman. Di atas iman nanti ada ihsan, begitu tingkatan-tingkatannya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk seseorang yang beragama Islam ini. Iman yang besar, dan Nabi pernah mengatakan iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi, cabang yang paling tinggi dari keimanan adalah perkataan la ilaha illallah,
yang paling rendah itu adalah keimanan yang paling rendah, cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan kabur dari jalan, dan malu itu termasuk cabang dari keimanan. Dan ternyata amanah itu juga merupakan cabang-cabang dari keimanan. Karena Nabi mengatakan la iman liman la amanah lahu. Tidak ada keimanan bagi yang tidak amanah. Tidak ada agama yang sempurna bagi yang tidak menepati janjinya. Masya Allah. Oke. Nah, itu ini diantara potret amanah. Contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya dalam keseharian. Contohnya apa di sini ya? Menggunakan sarana belajar yang diberikan orang tua, uang jajannya, buku, pensil, dan lain dengan sebaik-baiknya. Ini juga cara mengemban amanah sebagai seorang talibun, seorang tilmizun, seorang anak dan seorang pelajar. Ya, menjalankan amanah dari orang tua. Ini juga perlu ditekankan ya anak-anak semua, adik-adik semua. Nah, ini amanah. Nah, ketika belajar di BP juga sama. Tadi izinnya apa? Ya, dari rumah apa izinnya? Untuk belajar. Belajar kemana? Ke BP. Ya, nggak ada mampir-mampir lagi. Ya, nggak ada mampir-mampir lagi atau nggak ada yang tempat-tempat tujuan yang lainnya. Dan seterusnya mengerjakan tugas sekolah diberikan guru lagi. Ya, ini juga sama. Jadi bukan hanya nilai saja yang dilihat ya, tetapi akhlaknya juga. Betapa banyak orang yang pinter, cerdas, jenius, tapi nggak punya adab, tapi tidak punya akhlak. Ya seperti ini, dia pinter memang, tapi tugas nggak dikerjakan. Kemudian peraturan tidak diindahkan dari sekolah, dari bidang belajar, dari apa saja. Maka jadilah orang yang baik, saleh wa muslih, baik ya untuk dunianya, baik untuk agamanya. Ya, jadi inilah orang yang paling yang dibutuhkan oleh agama, dibutuhkan oleh bangsa ini. Ya. Untuk apa orang pinter tapi nggak soleh, yang akhirnya jadi koruptor misalnya, atau tidak amanah, diberikan tugas segala macam. Ini misalnya uang jajan misalnya. Ini cara untuk supaya kita ini melatih jadi orang amanah. Ya, bagaimana nanti untuk mengolah uang yang lebih besar dari itu, misalnya uang RT ya, atau uang negara yang paling besar nanti. Nah, belajar dari sini. Nah, begitu. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, itu jangan ada dusta di antara kita. Sehingga Allah itu tidak akan pernah ngantuk. Allah itu tidak akan pernah salah untuk menghitung dari amal kita atau kejahatan, kecurangan kita. Wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka orang-orang yang curang, korupsi. Korupsi apa? Ya, jangan dari sekarang kita jangan sampai korupsi. Waktu bisa, korupsi uang bisa. Ya. Kemudian menggunakan panca indera kita untuk mengerjakan hal yang bermanfaat, misalnya untuk membaca Quran, buku ilmu pengetahuan, menggunakan tangan untuk membantu orang lain, menggunakan mulut untuk bicara yang baik, tersenyum, zikir. Ya, ini tadi mulut, tangan, kemudian telinga. Jadi semua ya akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang setiap kita kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan tercatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kita ucapkan akan ada malaikat pencatatnya. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan tentang amanah? Silakan.
Namanya TGMPA ya, sebenarnya harusnya itu banyak micro teachingnya, micro teaching. Jadi nanti antum kirim dong ke Ana. Setiap antum ngajar aja, setiap antum ngajar, antum kirim ke Ana ya. Yang mudah aja, apa mau lewat direkam melalui video atau voice note, yang mudah saja nanti antum japri ke Ana ya. Semoga dimudahkan. Pas antum ngajar aja. Pas antum ngajar. Di sini kita diskusi. Apa yang mesti kita diskusikan. Tapi terbatas ya. Wa illa nastabir. Lanjut. Ujub. Ujub itu bangga diri. Oke. Di sini apa? Indikatornya apa? Hafal. Hafal satu dalil mengenai larangan dari sifat ujub. Kemudian guru mampu menyebutkan 5 sebab. Kenapa dia bisa ujub itu? Sebabnya apa? Kemudian mampu menyebutkan 5 dampak buruk dari sifat ujub. Guru mengetahui kisah Qarun dalam Al-Quran secara ringkas sebagai ibrah ya, pelajaran betapa besarnya akibat dari ujub itu ya. Nggak boleh ya ujub. Dengan ilmunya, dengan kecerdasannya, dengan kekayaannya, ya, ya itu menjadi ibrah. Dan ada beberapa di sini definisinya apa, terus kemudian dalam contoh kasus sehariannya apa, potret ujub, sebab dan dampak ujub. Definisi ujub. Apa definisinya? Yaitu satu, ya, menurut bahasa ujub membanggakan diri dalam hati. Kemudian istilah ujub adalah membanggakan diri atas karunia yang Allah berikan dan melupakan Allah sebagai pemberinya. Ya, lupa berarti ini ya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Allah mengatakan, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Mereka berarti lupa di sini. Maka fala ya'manu makrallah, tidak ada yang merasa aman dari azab Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang merugi. Nah, ini surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf 99. Ya. Sehingga mestinya kita ini tidak lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kalau kita tahu semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mestinya ujub ini bisa dikikis ya. Mestinya kalau dia itu betul-betul jujur dalam ibadahnya ketika dia mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jadi kita lepaskan segala macam puja-pujian yang mampir ke hati kita. Kita punya harta, kita punya keluarga, kita punya kekuasaan, kita punya jabatan, kita punya anak buah, kita punya pegawai, apapun yang misalnya potensi-potensi yang membuat ujub sombong seseorang, kita lepaskan itu ketika kita sholat. Ketika sholat pertama kali diucapkan kan ucapannya apa? Allahu Akbar. Allah maha besar. Artinya selain Allah itu maha kecil. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah.
Wahai manusia, Anda semua itu fakir di depan Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Hanyalah Allah yang maha al-ghani, yang maha kaya, dan Allah yang maha al-hamid, yang maha terpuji, sehingga tidak ada yang mesti kita sombongkan, kita banggakan dari diri kita masing-masing. Hati-hati itu ya. Itu ujub ya. Jadi lupa daratan, ujub itu. Lupa daratan, padahal dia masih hidup di daratan, tapi sepertinya dia hidup di atas angin. Di atas angin pun itu milik Allah ya. Kita mau hidup di mana coba? Itu semua milik Allah, karena artinya Rabbul Alamin. Allah itu Rabb, selain Allah itu Alamin. Itu saja selesai. Apa bisa kita melawan Al-Alamin? Apa bisa melawan Rabb? Gak mungkin. Gak mungkin. Ya, itulah ujub, itu orang yang lupa daratan, orang yang lupa diri, sombongnya setengah mati. Hati-hati ini, afa aminu makrallah, jangan merasa aman dari makar Allah, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang lupa akan makar Allah, bahwasanya Allah itu syadidul iqab, sangat besar, sangat pedih azab dan siksaannya. Maka kita takut kepada Allah. Makanya pilar dalam ibadah itu ada dua, al-khauf war roja. Kita takut akan siksa Allah. Al-khauf ketika kita sehat, ketika kita masih diberikan kelapangan, maka perbanyaklah rasa al-khauf dari makar Allah, dari siksa Allah yang datang setiap saat, bisa saja kapan saja ya, menimpa kita secara personal, keluarga kita, atau secara nasional atau internasional, skalanya besar. Makar Allah, bencana alam, tanah longsor, banjir dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa memprediksi itu semuanya. Secanggih apapun alatnya, yang namanya buatan manusia, banyak yang tidak bisa memprediksi yang namanya tsunami, ya, atau gempa bumi, tanah longsor, atau gunung meletus. Memang ada alat-alat untuk mendeteksi gunung Merapi itu meletus, ada, tetapi ya itu kadang meleset, banyak sering melesetnya seperti itu. Ya, faktanya, buktinya apa? Buktinya banyak korban, banyak mereka yang nggak tahu, ya, bakal terjadi begini begitu. Nggak ada yang bisa memprediksi itu semua dengan akurat. Makanya bagaimana pakai ayat ini? Jangan lupa, jangan melupakan akan yang namanya ibadah al-khauf. Ya, kalau lagi sehat, kalau lagi lapang, ya perbanyak khauf. Nah, kalau kita lagi sakit, lagi kondisi terjepit, banyakkan roja, mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa. Nah, seperti itu. Makanya al-khauf dan roja, rasa harap dan rasa takut itu seperti sayap pada kedua burung. Pada burung. Ya, burung punya dua sayap ini, sayap satunya al-khauf, satunya ar-roja. Gitu. Nggak bisa terbang kecuali dengan dua sayap itu. Nah, kita juga sama. Kita beribadah harus didasari dua hal tersebut, antara khauf dan roja, seperti itu ya. Ini sih ujub. Tadi sudah ya definisi ujub ya. Nah, ini ada perkataan. Ini ada dalil ya, dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salasu muhlikatin syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsi. Tiga perkara yang membinasakan, kata Nabi. Syuhun muta', sifat pelit yang ditaati. Ya, pelit kok diteruskan. Ya, tidak boleh. Ini tiga hal yang membinasakan. Ya, sifat pelit yang dipelihara terus-menerus. Wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsi. Nah, ini dalilnya. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan ujubnya seorang terhadap dirinya sendiri.
Ujub itu penyakit hati yang bisa merusak agama. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya binasa dikarenakan dua, putus asa dan ujub. Putus asa dan ujub. Ya. Di sini nih. Putus asa nanti keluar nih. Putus asa dan ujub ini maksudnya penghalang untuk berbuat kebaikan. Kalau putus asa sudah malas dia nggak mau melakukan kebaikan. Ujub itu merasa dirinya sudah cukup gitu. Ya, tidak perlu lagi melakukan ketaatan. Ya, ini dua-duanya penghalang untuk melakukan kebaikan. Aisyah pernah ditanya kapan seorang menjadi tidak baik, beliau berkata ketika dia merasa dirinya baik. Ya, orang terhalang dari ilmu juga karena merasa dirinya baik. Orang terhalang dari nasihat itu karena merasa dirinya baik, nggak perlu nasihat. Ujub. Ali bin Abi Thalib mengatakan ujub adalah musuh dari kebenaran dan ujub merupakan penyakit hati. Betul ini. Ya, musuh kebenaran. Gimana masuk ilmu ke dirinya kalau dia merasa dirinya sudah cukup pinter. Ya, seperti air yang ada di gelas yang memenuhi gelas. Bagaimana? Ya, gelas tersebut yang sudah penuh bisa menerima air. Kalau kita teteskan atau siramkan air ke gelas yang sudah penuh itu, bagaimana? Apa yang terjadi? Air itu akan tumpah, gak mau menerima air. Ya, orang kalau sudah ujub itu merasa dirinya sudah penuh, sudah pinter, gimana mau mendapatkan atau menerima yang namanya nasihat. Ya, itu bahaya ya. Ini ada kisah Qarun dan surat Al-Qasas ya. Al-Qasas nanti disampaikan kepada adik-adiknya. Qarun nih. Kurang apa Qarun itu? Kurang apa? Kurang pengajaran ya. Kurang sadar sebenarnya. Ya. Surat Al-Qasas ya. Ada yang bisa buka enggak? Al-Qasas 78. Mulai dari 76. Dari 76 itu nanti bisa dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabaghu 'alaihim wa atainahum minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ya. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Qul innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni ya man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an wa la yus'alu an dzunubihim al mujrimun. Coba bacakan Mas Arfi dari ayat 76 tuh nanti dibacain tuh. Kisah Qarun ya. Halaman 394 di Quran. Surat Al-Qasas ya. Qasas ya betul. Surat 28 juz 20. Coba dari 76 tuh. Artinya aja Mas, artinya. Kita dengerin aja Mas Arfi bercerita. Surat ke-28 Ustaz. Benar ya? Iya betul. Dari ayat 76 Ustaz. 76. Artinya aja. Artinya aja. 76.
Oke. Artinya sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah. Bagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayat 78, dia atau Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Sampai 78 saja. Sampai 81. 81. Maka keluarlah dia, Qarun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Kemudian ayat 80, tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang bersabar. Terus di ayat 81, maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Barakallahu. Dari ayat 76 sampai ayat 81 cukup dibacakan artinya saja kepada anak-anak ini seperti ini nih. Seperti inilah akhir daripada riwayat dari Qarun. Jangan sampai punya cita-cita yang materialistis seperti itu tadi pada ayat keberapa, Mas? Ya. Ada ayat 79. Nah, ada orang yang ingin seperti hidupnya kayak Qarun. Apa katanya tadi? Alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya Allah, mudah-mudahan kita seperti hidupnya Qarun, sukses nih kayaknya nih, sukses. Sukses itu bukan dinilai dari banyaknya harta, banyaknya dunia mereka, diberikan dunia, tidak. Innahu ladzu hazzin adzim, maka jawaban bagi orang-orang yang berilmu, dan ilmu itu adalah modal dasar untuk kita ini menjaga keimanan, meninggikan iman kita. Qala alladziina utul ilma wailakum. Kalau orang berilmu enggak tergiur yang namanya kekayaan, enggak tergiur. Wailakum, celaka kamu. Wailakum, sawabullahi khair. Sawabullahi khair. Ya, pahala Allah jauh lebih baik liman amana wa amila salihan wala yulaqaha illa sabirun. Ya, pahala Allah jauh lebih baik daripada kekayaan, kekuasaan, harta, tahta, wanita. Thawabullah khair. Ini jawaban bagi orang beriman. Thawabullahi khairun, untuk orang yang beriman, untuk orang yang beramal soleh, ya, yang tidak akan mendapatkan kecuali orang-orang yang bersabar. Kalau pengen kayak hidupnya Qarun, ya, berlimpah dengan harta, nih, ya, akhir riwayatnya fa khosafna bihi wa bidarihil ard. Khosaf, di antara siksa Allah yang luar biasa adalah al-khosaf. Al-khosaf ini adalah yang terjadi di Palu kemarin, di mana itu ya?
di Palu itu. Satu kecamatan itu hilang. Ya, dibenamkan dalam bumi, satu kecamatan. Hilang langsung ke kubur. Bluk, gitu. Dengan kuasa Allah. Ternyata itu sudah pernah terjadi ya kepada Qarun. Ya, dibenamkan Qarun. Ya, bidari dengan rumahnya, dengan apa yang ada dia, yang harta-hartanya. Ya, gak ada yang bisa menolong. Min dunillah wa makanan muntasirin, gak ada yang bisa menolong Qarun itu. Makanya sampai sekarang kalau dia mendapatkan harta, namanya harta Qarun. Mau kemana cari harta Qarun? Karena harta Qarun itu sudah dibenamkan oleh Allah. Saking banyaknya, nggak bisa diangkat kunci-kuncinya itu loh, nggak bisa diangkat. Tadi sudah dibacakan sama Mas Alfi. Kuncinya aja nggak bisa diangkat. Kalau sekarang ATM-nya aja nggak bisa diangkat. Sekarang kan pakai ATM tuh. ATM-nya aja nggak bisa diangkat, apalagi isi ATM itu. ATM yang satu udah penuh, ini 2, 3 itu. Sekarang ATM-nya nggak bisa ada yang ngangkat, 7 orang kali 7 itu nggak bisa ngangkat. Itu ATM-nya aja, apalagi isinya luar biasa. Mau seperti itu, maka akhir riwayatnya itu tragis gitu ya. Nah, seperti itu. Makasih Mas Arfi ya. Jadi mestinya kita ini mengambil pelajaran ibrah dari kisah Qarun ini supaya kita tidak ujub adigang adigung adiguno, kata orang apa namanya, orang Jawa. Jangan sok-sokan gitu ya, jangan sok-sokan di hidup di sini, nggak bagus gitu. Ya, ini iblis nih diantara yang memang pertama kali melakukan yang namanya ujub nih. Siapa lagi ya? Minta tolong dibacain ya. Mas Deden udah, ini Mas Muhammad siapa nih? Ada Mas Muhammad nih. Hadir Ustaz. Ya, tafadhol. Mas siapa nih? Muhammad siapa? Soleh. Ya, tafadhol Muhammad Soleh. Nah, tolong dibacakan kisah iblis nih. Allah Ta'ala berfirman, silakan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ana khairum minhu khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min tiin. Aku iblis lebih baik darinya Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran surah Al-A'raf ayat 12. Baik. Coba dibuka lagi Mas Muhammad mushafnya itu dari ayat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 11 tuh. Al-A'raf surat ke-7 juz 7 ya. Bisa dibaca lagi Mas? Bentar Ustaz, dibuka dulu. Ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Dari ayat 11 sampai 16 boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.
lagi ya. Ya, Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Sadaqallahul azim. cukup. Masih bisa terus kalau mau diambil pelajarannya nggak masalah nanti ya. Letak dari sifat ujubnya iblis dalam ayat ini di mana? Kira-kira letaknya, Mas Muhammad. Iya. Letak sifat Itu ujubnya tadi. iblis. Dari asal muasal. Ya, silahkan apa? Gimana? Dari asal muasal, Ustaz. Merasa bahan ciptaannya itu lebih kuat, Iya, lebih mulia. ya, betul. Dia lebih membanggakan dirinya terhadap Adam ya. Saya lebih baik ya, asal muasal saya. Ya, asal ciptaan saya dari api, kemudian Adam dari tanah. Padahal tidak mesti. Itu kan logika. Iya kan logika, bener kan? Itu logikanya siapa nih? Logikanya iblis. Jadi perintah Allah itu dibenturkan dengan apa tadi? Egonya iblis, logikanya iblis, ujubnya iblis tadi itu. Ujubnya iblis tadi. Rasa bangga sehingga itu menghalangi ilmu. Ya Allah saja ditolak loh. Ya, makanya orang-orang yang ujub ini sebenarnya itu ilmu dari siapa? Orang yang ujub ini. Dia belajar dari siapa? Turunannya siapa ini? Ajaran siapa? Ajarannya iblis. Laknatullah alaihi. Kita semoga diselamatkan dari ini di antara faidah. Dan Allah itu sudah merintahkan kepada malaikat, kepada iblis untuk apa? Untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini bukan penyembahan, tetapi penghormatan. Karena apa? Memang penyembahan tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah. Tetapi ini perintah. Dan mentaati perintah Allah merupakan penyembahan yang paling besar. Luluslah malaikat dan tidak luluslah iblis. Dengan segala macam alasan diantaranya adalah ego dan ujubnya si iblis laknatullah alaih. Seperti itu. Itulah kisah iblis. Ya. Jazakallah khair Mas Muhammad atas partisipasi. Di sini sudah ada kisah kaum Ad juga sama ini. Ya man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kami? Ya, itu nantang Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti dibaca sendiri itu mengingat waktunya. Jadi sebab-sebab ujub ada beberapa di situ. Yang pertama faktor lingkungan sih. Faktor lingkungan dan keturunan. Lingkungan itu apa namanya? Bi'ah atau keturunan. Keturunan juga sama, menentukan karakter. Ya. Kalau mungkin dia dari lingkungan atau keturunannya orang yang bangsawan, orang yang punya kekayaan. Biasanya orang-orang kaya itu wah ya, banyak sabarnya ya. Antum ketemu semua seperti orang-orang seperti ini, anak-anaknya juga wah mungkin agak sedikit kita yang merendah malah ya. Padahal mestinya mereka itu merendah terhadap guru, menghormati guru. Tapi karena memang lingkungan dan keturunan, inilah PR kita semua untuk mengajarkan mereka. Sanjungan dan pujian yang berlebihan. Ya, ini juga tidak boleh. Nanti sampai mengkultuskan bahaya. Mengkultuskan dan loyalnya ya al-wala wal bara bisa rusak karena ini. Bukan karena Allah tetapi dia karena kepentingan dunia nantinya. Sanjungan dan pujian ini. Maka hati-hati. Yang dipuji juga jangan terlalu gila dengan pujian, gila kehormatan. Atau yang memuji juga sama. Jangan terlalu, kasihan yang dipuji juga nanti dia
terlalu tersanjung dan lupa daratan. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang yang terkena penyakit ujub. Nah, ini pentingnya bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang jauh dari penyakit-penyakit hati. Hati-hati seperti itu. Kalau ada orang seperti ini diingatkan, jangan kita malah ikut-ikutan. Yang keempat, kufur nikmat dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kufur nikmat. Ya, lanjutannya nih. Menangani satu pekerjaan sebelum matang dalam menguasainya dan belum terbina dengan sempurna. Ya, ini berarti belum ahlinya. Ya, tapi dia merasa dirinya cukup. Merasa dirinya sudah bisa padahal belum bisa. Berlebihan dalam memuliakan dan menghormati, lalai dari bahaya penyakit ujub. Lalai itu menyepelekan, meremehkan, kemudian bangga dengan nasab dan keturunan. Yang kesembilan, jahil mengabaikan hakikat diri, lupa daratan. Baik. Ini apa ini? Dampak ujub. Jatuh dalam jerat kesombongan. Sombong itu kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah yang namanya ujub ini pasti nggak jauh-jauh dari sombong. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sebab ujub merupakan pintu menuju kesombongan, ya. Kemudian dijauhkan dari pertolongan Allah. Bagaimana dia melalaikan Allah? Merasa dirinya mencukupkan diri dari pertolongan Allah, nggak perlu pertolongan Allah. Seperti tadi dikatakan oleh Qarun, wa ma'utituhu apa namanya? Min ilmin indi katanya. Tidaklah itu semuanya kecuali dari ilmu yang aku dapatkan sendiri. Itu perkataan siapa namanya? Qarun tadi. Ya. Dalam surat apa tadi? Surat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Itu karena sebab ya, kecerdasan saya. Jadi semua yang saya raih itu dari harta dan yang lain itu dari kecerdasan, keterampilan dan hasil usaha saya sendiri. Ini dampak ya, jauh dari pertolongan Allah. Terpuruk dalam menghadapi berbagai krisis dan cobaan kehidupan. Ya, terpuruk. Ya karena Allah tidak mau menolongnya dan Allah akan bisa memberikan azab yang jauh lebih besar untuknya. Jadi jatuh tertimpa tangga juga dia. Kemudian dibenci dan dijauhi oleh orang-orang. Ya, orang mana ada yang orang senang sama orang yang ujub? Gak ada. Kecuali orang yang mempunyai kepentingan dengannya. Terpaksa karena memang ada kepentingan dunia. Ya, jika ia memperlakukan orang lain dengan baik, niscaya orang lain akan membalas lebih baik kepadanya. Ya, ini al-jaza'u min jinsil amal, kama tadinu tudan, demikian. Ya. Kemudian nomor 5, ditimpa azab dan pembalasan cepat atau lambat. Seorang yang terkena penyakit ujub pasti akan merasakan pembalasan atas sikapnya. Ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, tadi yang sudah dibacakan pada awal dari tema ini. Ya. Allah sangat baik untuk membalas setiap makar yang mereka lakukan. Ini terakhir apa bukan ya? Ghibah. 13, 14, 15. Oh, nanti ada. Yang 16 masih ada ya. 16 jangan marah nanti. Ghibah. Apa itu? Ini beberapa menu kajiannya. Coba indikatornya kita lihat. Paham, mengerti, keutamaan menjaga lisan,
apa itu ghibah, hafal larangan ghibah, dalilnya. Kemudian mengerti perbedaan ghibah dengan dusta. Oke, itu ada hadisnya di sini nanti. Kemudian 5, guru dapat memberikan contoh perbuatan ghibah dalam keseharian. Baik. Ini apa ini? Ini contoh ini buat pegawai ini ya. Ini contoh untuk pegawai, bukan untuk anak-anak apa gimana nih? Baik. Keutamaan menjaga lisan di sini Nabi SAW bersabda. Siapa yang belum baca nih? Coba lihat. Ini ada Mas Muhammad lagi nih. Mas Muhammad siapa nih? MS maaf nih. Muhammad Ervan Susanto. Mas Muhammad Ervan. Ya, Assalamualaikum. Ya, tafadhol Mas Ervan. Barakallahu fiik. Ya, coba dibaca nih Mas. Hadis Nabi Mas. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man li ma bayna lihyaihi wa ma bayna rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku bisa menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, yaitu dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maka aku menjamin surga untuknya. Terus bawahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah serta hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau diam. Barakallahu fiik. Barakallahu. Mas Muhammad Irfan. Maksudnya apa yang hadis pertama ini? Menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya. Janggut dan kumis, apa maksudnya? Maksudnya lisannya Ustaz ya? Lisan, bagus. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, apa maksudnya? Menjaga kemaluannya Ustaz. Bagus, Masya Allah. Kalau dia bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, ya, menjaga maksudnya dari hal apa Mas? Dari berkata yang tidak baik nih Ustaz ya? Iya, berkata. Kalau kemaluan? Dari berbuat zina Ustaz. Zina, ahsanta. Iya betul. Mulut dan kemaluan ini banyak ya berpotensi untuk potensi baik atau potensi buruk. Dua-duanya ada potensinya. Tetapi di sini ada tahdzir, ada peringatan dari Nabi, hati-hati. Hati-hati kata Nabi. Lisan dan kemaluan ini banyak ya menjerumuskan ke neraka. Hati-hati. Kalau dia bisa menjamin, bisa menjaga dua lubang ini, maka insya Allah surga menanti jaminannya. Jaminan dari Nabi SAW ini surga insya Allah. Nah ini keutamaan menjaga apa? Lisan. Ya lisan ini sebenarnya lubang kecil. Kemudian lidahnya itu adalah ya sesuatu yang sangat lunak sebenarnya, tetapi bisa membuat dua negara yang besar itu bisa jadi perang atau bisa jadi damai. Ya itu korbannya banyak itu. Ya dengan lisan yang kecil ini bisa jadi besar itu. Jadi besar. Ya, dia melakukan tweetan di Twitternya atau di mana, ujung-ujungnya besar, akhirnya kemana-mana, ya kan? Nah, akhirnya besar, ya demo lah, ya itulah semuanya, wah ricuh. Hati-hati, ya sudah hati-hati. Makanya ada istilah mulutmu harimaumu, dan itu sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW.
Makanya di sini kaitannya dengan iman seseorang. Kalau siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka solusinya apa, Mas Irfan? Ini solusi dari Nabi ini. Untuk menjaga lisannya solusinya apa nih? Fal yakul khairon aw yasmut. Berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, maka liyasmut, diam. Ya, karena penyakitnya orang itu dua, maka obatnya dua. Penyakit lisan itu dua, maka obatnya juga dua penawarnya. Penyakitnya apa kira-kira? Siapa yang bisa? Dari sini saja. Ini obatnya udah dikasih nih. Penyakitnya apa nih sekarang? Ayo silahkan. Kita diskusi. Berkata, penyakit yang pertama lisan adalah berkata kotor yang tidak pantas. Kotor, tidak pantas, yang haram. Perkataan yang paling besar. Dosa apa? Ghibah, dosa besar masih. Ada di atasnya lagi. Bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik kecil. Masih ada lagi di atas. Ada lagi, cari yang ekstrim. Yang lebih ekstrim. Dengan lisannya dia itu. Nah, tadi betul, dosa besar juga itu. Ghibah ya dosa besar dengan lisannya. Kemudian bersumpah dengan selain nama Allah. Di atas dosa besar namanya syirik kecil. Di atasnya lagi, yang lebih ekstrim lagi. Coba contohnya. Apa? Dosa syirik besar. Apa contohnya syirik besar dengan omongannya itu? Perkataan Firaun, Ustaz. Apa itu? Ana rabbukumul a'la. Ya, Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Surat apa itu, Mbak? An-Nazi'at ya? Ya, 30 pokoknya. Ya, surat An-Nazi'at. Ana rabbukumul a'la. Perkataan Fir'aun. Ya, ini luar biasa ini. Ya, yang mengatakan dia mengaku Tuhan. Ada nggak di Indonesia yang mengaku Tuhan di sini? Di Indonesia ada nggak? Kalau yang menunggal kaula Gusti itu masuk, Ustaz. Manunggaling kaula Gusti masuk juga itu. Mengaku Tuhan juga akhirnya. Dia menyatu dengan Tuhan. Iya, sama itu nanti. Nah, manunggaling wahdatul wujud. Ya, bagus tuh. Ya, itu dosa besar, betul. Falyakul khairon, maka katakan yang baik. Itu bukan falyakul laisa khairon itu. Maka orang yang diuji dengan lisannya itu, lisannya. Kalau nggak bisa liyasmut, atau perkataan orang-orang Nasrani atau orang-orang yang lainnya. Bahwasanya Allah itu salisu salah, soal Maidah. Bahwasanya Allah itu adalah ya satu di antara tiga Tuhan. Nah, itu juga perkataan yang besar di sisi Allah. Dosa besar, syirik besar. Kalau nggak bisa liyasmut. Nah, tadi antum baru menyatakan satu penyakit ya Mas Arfi. Penyakit lisan satu adalah berkata yang buruk, berkata yang dosa. Baik itu syirik besar, syirik kecil, dosa besar. Oke, satu. Sekarang penyakit yang kedua, siapa tahu? Dari lisan itu. Jadi penyakit yang pertama falyakul batilan, ya. Berkata kebatilan. Al-qaulu bil batil. Nah, maka solusinya, obatnya adalah al-qaulu bil khair. Al-qaulu bil haq. Berkata yang hak. Nah, ini sekarang lawan dari ini apa ini? Siapa tahu? Nah, dia diam.
Siapa tahu nih? Ayo, antum. Kalau Ini udah dari diam disediakan. heboh. Heboh. Apa antum apa? Kalau lawan dari diam heboh berarti kan? Lawan dari Oke. diam apa? Ngoceh. Ya enggak, ini tadi sudah ini. Lisan itu ima dia ngoceh atau dia diam. Nah, ngocehnya itu ngoceh yang baik, berkata yang baik, nah, tidak berkata yang batil. Nah, sekarang ini diam. Diam itu bisa berpahala, bisa berdosa. Begitu. Ini tadi ngomong bisa berpahala, bisa berdosa. Sekarang diam tadi, saya tanyanya kalau ini kan liyasmut ini bicara yang berpahala nih ya, berpahala. Sekarang ini lawannya ini. Lawannya apa jadinya? Antum, silakan ayo. Antum semua nih, ikhwan dan akhwat, silakan. Ini kan solusi dari Nabi, sudah nih. Nah, racunnya apa nih? Saya tanya nih. Penyakitnya apa? Penyakit diam itu apa? Hasad, Sat. Hasad Apa masuk itu? nggak, Sat? Hasad itu Hasad. penyakit hati Penyakit dia ya. hati. Penyakit hati. Penyakit hati. Ya. Itu contoh, Mas. Contoh itu ya. Bukan yang saya maksud, bukan yang saya maksud. Nah, ayo antum. Ini tadi sudah saya kasih kisi-kisinya nih. Kalau ini diam yang betul ya. Kalau diam yang siapa nih? Ayo, masuk diam semua nih. Diam semua nih. Faliyakul khairan auliyasmut. Nah, diam semua akhirnya nih. Takut nggak khairan, Sat? Takut nggak khairan jadi yasmut, Sat. Lah iya, maksudnya ini kan lisan itu mempunyai afatul lisan. Penyakit lisan itu ada dua. Yang pertama antum sudah sebutkan. Penyakit pertama adalah al-qaulu bil batil. Berkata kebatilan. Solusinya adalah, obatnya adalah berkata yang hak, yang baik. Sekarang penyakit yang kedua adalah, kemudian solusinya adalah diam. Diam dari apa? Tak kasih tahu lagi nih. Diam dari kebatilan. Ya. Ya betul. Auliyasmut. Ya. Nah, sekarang penyakitnya apa tadi? Penyakitnya apa? Ini kan obatnya nih. Jadi mikir semua, jadi diam semua akhirnya. Jadi antum nih nggak bagus nih diam dalam hal ini. Diam dalam hal ini nggak bagus nih. Ditanya jangan diam. Ini diam bukan dalam hal kebaikan ini. Ditanya, pertanyaannya saya tadi afatul lisan ada dua, penyakit lisan ada dua. Satu, penyakit yang pertama lisan yang berbicara dengan kebatilan. Yang kedua, lisan yang diam dari, ini pertanyaannya bukan esai lagi nih, ini isian titik-titik, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Dari kemungkaran maksudnya diam saja gitu. Lisan yang diam dari titik-titik. Apa tadi? Dari amar ma'ruf nahi mungkar. Betul gitu. Lisan yang diam dari kemungkaran, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini al-yasmut yang di sini betul. Dia diam dari berkata yang batil. Di sini. Kalau di sini berarti apa? Dia diam untuk mengatakan yang hak, yang ma'ruf.
dia diam. Nah, ini nggak boleh. Ini penyakit. Kalau orang yang diem-diem aja, ada kebatilan, ada kemungkaran, ini diem yang berpenyakit. Nah, solusinya ini tadi, untuk menanggulangi atau solusi atau obat dari dua penyakit lisan ini, disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, falyakul khairan aw liyasmut. Obat untuk orang yang berbicara kebatilan, ganti dengan ini, berkata yang kebenaran. Obat untuk orang yang diam diri dari yang ma'ruf, diam diri dari berkata yang hak, maka hendaknya dia berkata diam dari berkata yang batil. Ini yang benar. Kalau yang salah ini diam dari yang ma'ruf. Nah, kalau dia mau ada potensi untuk ngomong yang batil, dia diam, bagus. Tapi kalau ada potensi dia untuk ngomong yang hak, terus dia diam, ini nggak bagus begitu. Ini yang mungkin saya bisa. Jangan bingung ya. Ini pernah dikatakan oleh siapa nih? Syekh Al-Qahtani dalam kitab Kutaibnya. Kutaibnya ya hifdzul lisan, menjaga lisan. Karena penyakit lisan itu ada dua, maka obatnya juga ada dua begitu. Wallahu a'lam bishawab. Berkata yang baik atau diam, ini obatnya. Untuk apa? Untuk mengobati penyakit tadi. Berkata yang batil atau diam dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah karena memang coba lisan itu imma dia diam atau dia berkata, ya bicara. Diam itu bisa pahala atau dosa. Ngomong itu juga sama, bisa pahala atau dosa. Wallahu a'lam. Sampai di sini apakah bisa dimaklumi, dipahami? Jangan-jangan malah bingung. Aduh, semoga tidak bingung. Gimana? Paham. Alhamdulillah. Mas Arfi, gimana? Paham? Mana nih orangnya? Udah nggak ada nih. Masih ada Mas Arfi? Baik, itu ya. Lanjut. Kemudian ghibah itu larangannya dari Quran Al-Hujurat ayat 12. Di mana Allah Ta'ala berfirman, jamnya udah mau asar nih ya. Di sini Al-Hujurat nih. Saya aja ya. Saya ringkas saja. Di sini Allah mengatakan, wala yaktab ba'dukum ba'du. Janganlah ghibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apakah ya sukakah sebagian di antara kamu memakan daging saudaranya sudah mati, bangkai, maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, bertakwa kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat. Sampaikan, bacakan itu. Orang yang ghibah itu ibarat makan daging saudaranya sendiri. Dan apa itu ghibah? Ghibah itu kata Nabi adalah engkau zikruka akhoka bima yakrah. Menyebutkan, membicarakan sesuatu yang ada di saudaramu, mengenal sesuatu yang tidak disukai. Ini pengertian dari ghibah dari Nabi SAW. Menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaranya. Kemudian ada yang sahabat mengatakan, kalau yang saya katakan itu benar adanya, sesuai fakta, bagaimana? Jika yang kau katakan itu sesuai dengan fakta, itulah ghibah, hakikatnya ghibah. Walaupun benar, nggak boleh. Kalau sesuatu yang kamu katakan itu tidak benar, itu adalah fitnah, dusta. Seperti itu ya. Itulah ghibah. Beda antara ghibah dan fitnah. Ghibah tadi ya sesuatu yang kita katakan kepada saudara kita, tapi itu ya benar adanya, fakta. Kalau fitnah itu adalah yang kita katakan tentang saudara kita itu hoak. Nah, itu fitnah. Dua-duanya sama. Dua-duanya ya ini lebih besar ini dosanya. Sama-sama haram maksudnya. Nah, dan ini ada 6 keadaan yang dibolehkan ghibah. Ya, maksudnya 6 keadaan yang boleh
Yang pertama, mengadukan tindakan kezoliman kepada penguasa, meminta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar untuk mencari solusi, kemudian meminta fatwa kepada seorang mufti tentang saudaranya mungkin. Jadi mencari solusi semua ya. Mengingatkan kaum muslimin suatu kejelekan, mengungkapkan kejelekan perawi hadis. Nah, biasanya ada ini perawi hadis mungkar. Ini untuk menjaga agama kita. Ya, kemudian 5, membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Si fulan itu suka mabuk-mabukan dan yang lain suka menipu. Nah, boleh menyebut orang lain dengan sebutan yang ia sudah ma'ruf dengannya, seperti menyebut si buta untuk mengenali siapa sih itu. Ya, yang mohon maaf yang buta, yang pincang itu untuk mengenali, bukan untuk mengejek. Yang terakhir, teman-teman semua jangan marah. Nanti antum baca sendiri ya, karena waktunya sudah ya. Di sini nanti antum baca sendiri tentang keutamaan menahan marah. Nah, di sini ya. Ini surat apa tadi? Ini surat Ali Imran 134 ya. Nanti keluar, insyaallah antum bisa saya kasih kisi-kisinya untuk postesnya nih ya. Nah, nih. Surat Ali Imran 134 disebutkan apa di sini? Orang menafkahkan hartanya di waktu lapang sempit, orang menahan amarahnya, 2, dan memaafkan kesalahan orang. Ya, Allah menyukai orang berbuat kebajikan. Nah, nanti antum sebutkan ini. Yang terkandung dalam surat Ali Imran 134, menafkahkan, menahan marah, dan mengampuni, memaafkan manusia. 3 ya. Oke. Di sini juga ada keutamaan marah dari Nabi SAW. Orang yang bisa menahan amarahnya padahal bisa untuk melampiaskan amarahnya mungkin kepada anaknya, kepada pegawainya, tapi dia menahannya, maka balasannya besar di sisi Allah dengan dibalas dengan bidadari di surga. Pilih mana yang dia sukai. Masya Allah. Ingat bidadari kalau mau marah ya, sama istrinya, sama anaknya ya, sama pegawainya. Ingat bidadari ini. Jadi nggak marah kan? Nah ini ya. Seterusnya, la taktub walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Dan ukuran marah itu bukan ukuran orang yang kuat, bahkan sebaliknya, ukuran yang bisa menahan marah itu adalah ukuran kuat dalam Islam. Ya, kuat itu adalah kuat menahan marah, bukan kuat adu mulut. Nah, hati-hati ya. Ini ya ujian buat kita. Semuanya ini ada tipsnya, diam, mengingat keutamaan marah, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengubah posisi, berwudu, ya, kemudian sholat kalau bisa sholat 2 rakaat. Seorang muslim boleh marah ketika yang dibela adalah Allah, bukan hawa nafsunya, syariatnya dan yang lainnya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Inilah postesnya, silahkan untuk dikerjakan. Bagi yang rekor tadi silahkan untuk diakhiri, nanti saya upload insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jenab Ustaz. Ya, Syukran. silahkan. Afwan.